Welcome to my channel. Selamat datang di channel gue, sebuah channel baru. Channel ini akan ngebahas mengenai kejadian-kejadian di dunia sepak bola yang khususnya terkait dengan Indonesia. Baik itu timnas, mungkin bahkan ataupun pemain-pemain timnas. Nah, sebelumnya gue perkenalkan, nama gue Joe Silaban. Gue adalah salah satu founder dari komunitas supporter Garuda Australia yang berbase di Perth, Western Australia. Dan channel ini adalah channel gue pribadi, channel yang baru gue mulai untuk sharing pendapat dan pandangan gue kepada semua teman-teman yang pecinta bola, terutama pecinta timnas Indonesia. Oke. Nah, hari ini gue akan membahas mengenai kejadian yang memang sangat heboh dalam beberapa mungkin sebulan terakhir ya, semenjak tanggal 5 Januari atau 6 Januari, gue juga lupa, mengenai pemecatan Shin Tae-yong dan beberapa hal di belakangnya yang beredar, cerita-cerita yang mungkin kita juga nggak tahu, tapi pendapat gue ini adalah pendapat awam akan orang-orang, sebagai orang-orang yang cinta sama sepak bola Indonesia. Dan hari ini gue lagi ada di Anaheim, California, dan gue akan sharing hal ini. Nah, pertama kali gue mau melihat secara umum pemecatan Shin Tae-yong. Nah, Coach Shin ini sudah cukup lama ya, 5 tahun bersama Indonesia, dan ketika dia di-hire itu masih di-hire oleh Pak Iwan Bule, Ketua PSSI sebelum Pak Erik. Jadi memang udah cukup lama, dan bagi gue pemecatan ini adalah satu hal yang biasa dalam dunia sepak bola dan dalam dunia manajemen ya. Namun memang yang menjadi masalah adalah alasan dibalik pemecatan ini, dan kebetulan banyak sekali dari kita pencinta bola Indonesia sudah sangat mencintai Shin Tae-yong karena dia memang sangat berhasil membangun timnas Indonesia sampai ke titik saat ini. Terlepas dari usaha Pak Erick Thohir dan apapun, Shin Tae-yong mempunyai satu prinsip yang sangat kuat dalam menjalani timnya, menjalani pekerjaannya dalam tim itu. Jadi memang sudah menjadi seseorang yang sangat dicintai oleh banyak pihak di Indonesia. Nah, itu satu hal yang membuat hal ini menjadi satu hal yang heboh, karena memang sampai saat ini Indonesia belum gagal untuk lolos ke Piala Dunia. Peluangnya masih sangat besar, bahkan peringkat 3 di grup C, kualifikasi Piala Dunia, dan itu satu hal yang nggak main-main. Dan kita juga akan menghadapi Australia di Sydney pada tanggal 20 Mei nanti. Nah, hal inilah yang membuat banyak sekali pihak yang menyayangkan sikap PSSI, dan sampai saat ini terus terang belum bisa move on dari kejadian ini gitu loh. Nah, gue ingin membahas pada saat Shin Tae-yong masih bertugas. Nah, Shin Tae-yong itu memang mempunyai positioning yang sangat kuat di dalam tim itu. Ya, selain dia memang adalah kepala, pelatih kepala gitu, yang in charge, yang bertanggung jawab atas banyak keputusan, Shin Tae-yong juga memiliki tim. Jadi dia membangun timnya itu menjadi sebuah tim yang kuat. Dengan cara apa? Dengan memang dia mencari asisten pelatih kategori seperti pelatih kiper, pelatih fisik, pelatih penyerang, yang semuanya berasal dari Korea. Nah, ada dua alasan kalau pengamatan gue secara manajemen dan secara umum adalah: pertama, karena Shin Tae-yong memang hampir tidak bisa berbahasa Inggris dan hampir tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi pengetahuannya untuk bahasa Inggris dan Indonesia itu sangat rendah sekali, kecil sekali pengetahuan dia untuk berbahasa, kemampuan dia untuk berbahasa, sehingga akhirnya memang dia mencari orang-orang yang berasal dari Korea. Karena apa? Karena akan lebih mudah berkomunikasi sesama pelatih dan menyatukan visi dia untuk membangun tim nasional, untuk membangun tim ini. Jadi positioning dia pertama adalah dia sangat smart untuk mencari orang-orang ini, dan yang kedua, otomatis dia punya tim yang sangat kuat karena mereka berasal dari satu negara, satu bangsa, Korea, yang support each other ya. Makanya seperti kita tahu bahwa circle mereka sangat kuat, dan jarang sekali ada kabar-kabar tidak enak yang bocor dari tim ini. Nah, coach yang dari Indonesia pun seperti Coach Nova atau siapapun yang pernah terlibat, itu juga merupakan orang-orang yang sangat mempunyai integritas. Jadi mereka nggak membocorkan hal-hal yang mungkin kurang baik yang terjadi dalam tim, karena tidak mungkin semuanya 100% oke dalam satu tim. Ini membuat Shin Tae-yong punya posisi yang sangat kuat dalam tim itu, sehingga apapun keputusan dia itu biasanya di-keep dan dijalani oleh tim. Walaupun dalam tim itu ada Pak Somarji yang menjadi
manager. Tapi Sintayong sendiri membangun suatu circle, inner circle yang sangat kuat. Kata orang itu ring satu yang sangat kuat, sehingga Coach Shin itu bisa cukup bertahan dan timnya solid. Tim pelatihannya sangat solid terus terang. Nah, itu positioning yang saya lihat gitu loh. Jadi cara kerja Sintayong pun sebenarnya memang cukup strict karena saya sebagai orang yang punya pengalaman di dunia korporat sampai pada posisi yang lebih tinggi ya, cukup tinggi sekali memimpin sebuah perusahaan itu, paham bahwa orang seperti Coach Shin harus mempunyai pendirian yang sangat kuat dalam arti tegas, strict. Kalau dia bilang tidak, ya tidak gitu. Sehingga apa? Sehingga timnya pun ikut dan menjadi solid gitu. Kalau memang dia orang yang agak sedikit mencela-mencela bingung, pasti timnya juga nggak akan solid. Nah, itu satu hal, beri juga nih tempat ini. Itu satu hal yang sangat, saya lihat sangat memang berpengaruh dalam kesolidan tim gitu. Tapi di satu sisi secara manajemen, memang yang kata orang check and balance itu menjadi sedikit berkurang, karena memang profil Coach Shin itu sangat kuat, gitu. Sangat kuat, sangat dominan, sehingga sangat kurang check and balance dan lebih ke dia. Jadi kita udah melihat gitu loh dalam pemilihan pemain, beberapa pemilihan pemain. Kita tahu lah ada beberapa pemain seperti pemain-pemain muda kita lah saat itu, seperti Pratama Arhan, kemudian Asnawi, yang pemain-pemain yang sangat bagus dan menjadi favorit Coach Shin. Walaupun seperti Asnawi ketika dia masih bermain di Korea, itu menit bermainnya kurang, ya tidak terlalu banyak. Tapi ketika dia udah move ke Port FC, dia menjadi andalan dan menjadi pemain utama. Kemudian mungkin banyak seperti dari kita yang juga mempertanyakan Pratama Arhan. Arhan mempunyai kontribusi yang cukup baik jika bermain, dan dia bukan pemain yang tidak bagus, cuma seringkali dia menjadi pemain yang sangat favorit bagi Sintayong, sehingga Sintayong mendrop banyak pemain-pemain bagus yang juga mempunyai peluang. Jadi pemilihan pemain dari STJ ini memang unik ya, kalau saya bilang. Saya nggak mau menjudge karena memang saya bukan pakar dalam pemilihan pemain, tapi unik. Dan secara mata awam kadang-kala nggak masuk akal, kadang-kala kita bertanya, ya ilah kok seperti ini sih, ya Allah kata orang. Itu line up-nya seperti ini, si A main lagi, si B main. Tapi begitulah dominannya dan kuatnya pendirian Coach Shin, bahwa setiap orang memang harus menghormati, dan dia tahu hal itu. Ketika dia memilih pemain, everyone has to respect his options dan hal-hal yang dia pilih. Nah, di satu sisi lingkaran PSSI pun mungkin gregetan. Posisi Pak Erik gregetan. Karena apa? Karena beliau sebenarnya mungkin juga ingin memberikan instruksi dan arahan kepada Coach Shin, tapi beliau tahu bahwa tidak etis untuk dia memberikan pengarahan mengenai teknik dan pemilihan pemain kepada Coach Shin. Gitu loh. Jadi itu hal-hal yang menjadi dilema buat Pak Erick Thohir. Sehingga akhirnya ketika ada riak-riak yang keluar, seperti yang kita dengar ada ketidakpuasan pemain-pemain diaspora yang sudah mati-matian diusahakan oleh Pak Erick, beliau menjadi gregetan. Kita udah lihat banyak pendapat-pendapat yang keluar dari beliau ketika kita kalah dari China, ketika kita kalah dari Jepang. Sebenarnya adalah efek dari kekesalan dia sebagai seorang pemimpin. Jadi ancaman dia mundur itu sebenarnya bukan ancaman dia mundur, tapi untuk menunjukkan bahwa gue nggak main-main dengan proyek ini.